Bismillahirrahmanirrahim. Saya pulang dari Jakarta jam 5 ke Bogor. Sampai di terminal masuk ke masjid pas adzan Isya. Salat maghribnya apakah dijeda sebelum iqamah? Apa bareng imam salat Isya ya? Kalau memang antum masuknya pas adzan dan ada waktu untuk maghriban dulu, mendingan antum maghrib dulu aja. Pas masuk langsung sholat maghrib 3 rakaat, baru kemudian bangun lalu sholat Isya bersama imam. Iya. Kalau memang pas adzan Isya, berarti masih ada waktu antum untuk sholat apa? Maghrib saat itu. Apakah bersentuhan dengan wanita, ya, dengan istri atau wanita yang bukan mahram membatalkan wudhu? Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, Pak. Imam Syafi'i mengatakan batal. Dalilnya salah satu qiraat itu dengan lafaz aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa itu tidak membatalkan. Dalilnya yang pertama hadis riwayat Muslim bahwa Aisyah suatu malam kehilangan Rasulullah. Lalu Aisyah mencari Rasulullah SAW. Maka Aisyah rupanya memegang kaki Rasulullah yang sedang sujud, memegang telapak kaki Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak membatalkan sholatnya, padahal jelas-jelas Aisyah memegang kakinya Rasulullah SAW. Demikian pula dalam riwayat Imam Ahmad yang menurut pendapat jumhur bahwa hadis ini hasan. Itu Rasulullah pernah mau pergi ke masjid, maka beliau mencium salah seorang istrinya, itu Aisyah, lalu pergi tanpa berwudu lagi. Adapun ayat aulamastumun nisa dan qiraat hafaz itu aulamastumun nisa, itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa kata Abdullah bin Abbas yang dimaksud aulamastumun nisa artinya jima. Karena kata Ibnu Abbas, Al-Quran itu bahasanya lembut, Pak. Iya. Jika sholat di rumah menggunakan mukena, pada saat sujud telapak kaki saya terlihat, apakah sholat saya batal? Kalau terlihatnya aurat itu sekali-kali saja, tidak terus-menerus, tidak batal. Dalilnya hadis bahwa di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang masih kecil, umurnya 7 tahun. Dia yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di kaumnya. Maka ia pun kemudian diangkatlah jadi imam. Rupanya sahabat kecil ini, Pak, pakaiannya pendek, dimana ketika ia sujud kelihatan pantatnya. Lalu para wanita setelah sholat berkata, waru anna ista imamikum, itu tutupi pantat imam kita itu. Makanya mereka pun membelikan baju baru. Maka sahabat ini merasa senang sekali dikasih baju baru. Tapi tidak disebutkan bahwa mereka batal, mengatakan kamu batal, tidak. Itu menunjukkan bahwa kalau terlihatnya itu sementara waktu, bukan selamanya, bukan terus gitu, itu tidak membatalkan. Apakah wanita dalam wudhu mengusap kepalanya sama dengan laki-laki? Sama.
Karena sesuatu yang Rasulullah lakukan, Pak, pada asalnya untuk laki-laki dan wanita. Tidak boleh mengatakan itu khusus untuk laki-laki atau khusus untuk perempuan kecuali dengan dalil. Iya. Nabi bersabda, "Innaman nisa syaqaiqur rijal." Wanita itu ya saudaranya laki-laki. Artinya dalam masalah pensyariatan pada asalnya sama semua. Kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Apakah keutamaan wudhu sama dengan tayamum? Sama, kalau memang keadaannya tidak ada air. Karena kaidah mengatakan, Pak, ada al-badal fi hukmil mubaddal. Ganti itu sama hukumnya dengan yang diganti. Sama hukumnya dengan apa? Yang diganti. Apakah setelah tayamum juga bersyahadat? Iya. Karena tayamum itu kan ganti dari wudu. Maka ya disyariatkan pada tayamum apa yang disyariatkan pada apa? Wudu. Cuman bedanya tadi, kalau tayamum kan cuma telapak tangan dan wajah. Jika saya wudu membasuhnya hanya sekali-sekali saja karena malas, wudunya sah. Kalau memang ketika mencuci anggota wudunya itu benar-benar rata gitu, ya, walaupun sekali tapi kecuci semua, sah. Di hadis 393, sahabat ayah yang bertakwa saja yang didatangi, atau yang juga mereka yang ahli dunia, Ustadz gimana? Ya memang yang bertakwa lebih kita dahulukan. Adapun mereka yang kurang bertakwa tetap kita sambung sebagai tujuannya untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya mudah-mudahan sekalian mendakwahi mereka juga, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.